Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran inovatif. Jadi, pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru atau konvensional. Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Baik, yang pertama mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran yang inovatif terdiri dari yang pertama, Flipped Classroom. Model ini menggabungkan pembelajaran dalam kelas dengan pembelajaran mandiri di luar kelas. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran melalui video, presentasi, atau materi online sebelum pertemuan kelas. Di dalam kelas, waktu lebih banyak digunakan untuk diskusi, kolaborasi, dan penerapan konsep dalam aktivitas yang lebih interaktif. Yang kedua, Project Based Learning. Ini melibatkan siswa dalam proyek nyata yang memerlukan penyelesaian masalah, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Dalam era digital, proyek dapat melibatkan penggunaan teknologi seperti membuat presentasi multimedia, mengembangkan aplikasi, atau membuat konten digital lainnya. Yang ketiga, ada Game-Based Learning. Model pembelajaran ini memanfaatkan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu pengajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam kelompok-kelompok untuk menetapkan tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan cara menempatkan siswa dalam kelompok kecil yang memiliki kemampuan berbeda. Model pembelajaran kooperatif memusatkan aktivitas di kelas pada siswa dengan cara pengelompokan siswa untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, ada pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning adalah suatu konsep mengajar dan belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membentuk hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Yang berikut yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi belajar kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Metode pembelajaran inovatif adalah ide atau gagasan yang dimanfaatkan oleh guru dalam proses pengajar agar lebih menarik minat peserta didik. Yang pertama yaitu metode pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning merupakan metode baru yang kreatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran e-learning adalah dasar pengguna dari teknologi dan komunikasi. Metode e-learning, peserta didik tidak mesti terus ditinggal di kelas untuk mendengarkan pembelajaran dan
guru tidak mestinya terus menjadi sumber utama dari pembelajaran e-learning. Adalah bentuk metode pembelajaran yang sifatnya mendorong peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dibandingkan guru. Sistem pembelajaran e-learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan pembelajaran lebih terkesan menyenangkan. Dan hal tersebut dapat menunjang hasil belajar yang lebih baik. Yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara belajar mengajar yang melibatkan peserta didik melakukan percobaan untuk membuktikan suatu hipotesis atau pertanyaan. Metode ini dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi menurut saya adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui pengguna media pengajar yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang keempat, metode diskusi. Metode diskusi menurut Suryo Subroto adalah suatu cara pengajian bahan pengajar yang dimana guru memberi kesempatan kepada para siswa atau kelompok-kelompok siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau penyusun berbagai alternatif pemecah atas sesuatu masalah. Jadi yang berikut itu ada pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Ada beberapa pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Pendekatan pembelajaran ini mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki dan membangun pengetahuan mereka sendiri dan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Yang kedua itu ada STEM atau sains, teknologi, engineering, dan matematis. Nah, pendekatan ini mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika untuk menyelesaikan masalah nyata. Dan manfaat dari pendekatan ini adalah mempersiapkan siswa untuk pekerjaan di masa depan yang berorientasi teknologi. Yang ketiga itu ada blended learning. Nah, pendekatan ini menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka untuk memaksimalkan fleksibilitas dan efisiensi. Nah, manfaat dari pendekatan ini adalah memberi siswa kontrol lebih besar atas waktu, tempat, dan kecepatan dalam belajar. Tadi sudah dijelaskan apa itu metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Nah, berikut ini akan dijelaskan lagi satu contoh materi fisika yang cocok untuk menggunakan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Nah, contoh materi fisika yang kami ambil yaitu materi arus searah DC dan arus bolak-balik atau AC. Nah, bisa diajarkan menggunakan model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu kami menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen ini cocok untuk menunjukkan perbedaan karakteristik AC dan DC melalui percobaan langsung menggunakan osiloskop, multimeter, atau rangkaian listrik sederhana. Yang berikut itu ada model pembelajaran project based learning. Nah, di sini siswa dapat membuat proyek sederhana seperti power supply atau inverter. Yang berikut itu ada pendekatan pembelajaran STEM. Nah, pendekatan ini mengintegrasikan aspek sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk memahami aplikasi AC dan DC dalam industri.